Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Melekat pada Siapa. Saudara, yang namanya dosa itu kemelesetan. Bahasa Yunaninya hamartia. Meleset artinya tidak memiliki ketepatan dengan pikiran dan perasaan Allah. Jadi yang namanya dosa itu lebih dari sekedar pelanggaran moral atau melakukan kesalahan. Bisa jadi kita tidak berbuat sesuatu yang melanggar hukum, merasa tidak melakukan kesalahan, tapi sebenarnya berbuat dosa. Sudah terlalu lama kita ada dalam ikatan atau belenggu dosa. Gaya kita bicara, cara kita marah, bagaimana kita menuruti segala keinginan kita, ketidaktulusan dalam hati kita, bagaimana kita bercanda, dan masih banyak lagi, yang mana semuanya kita anggap wajar dan bukan sesuatu yang salah. Padahal bisa jadi ketika kita ngobrol, ketika merespon suatu kejadian meleset atau tidak sesuai dengan kehendak Allah, tapi kita tidak sadar karena kita merasa berhak melakukannya, padahal mestinya kita tidak berhak atas diri kita lagi. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Luar biasanya, tetapi juga mengerikan. Walaupun Tuhan menghendaki kita selalu sepikiran dan seperasaan dengan Dia, Tuhan tidak memaksa kita melakukan hal itu. Ini seharusnya membuat kita gentar, saudara. Kegentaran ini juga harus membuat kita mau belajar untuk melepaskan diri dari segala sesuatu, supaya kita bisa menjadi murid Yesus. Lukas 14 ayat 33. Jadi, kalau mau menjadi serupa Yesus, kalau mau dimuliakan bersama Yesus, kalau mau menjadi utusan dan saksinya, diperkenan masuk ke dalam rumah Bapa, kita jangan merasa berhak memiliki sesuatu, termasuk memiliki kesenangan. Kesenangan dan kebahagiaan kita satu-satunya haruslah Tuhan saja. Lalu, kalau kita menjadikan Tuhan kesenangan dan kebahagiaan kita satu-satunya, kita pasti tanpa dipaksa atau terpaksa, dengan rela hati akan melakukan apa yang Bapa kehendaki, serta menyelesaikan pekerjaannya. Iya, karena kita melekat pada Dia. Saudara, orang Kristen yang benar tidak mungkin serupa dengan dunia. Roma 12 ayat 2. Artinya, perbedaannya dengan orang dunia pasti mencolok, harus mencolok. Tetapi faktanya, kita itu tidak jauh berbeda. Sebagian besar sama. Bahkan ironis sekali, ada yang lebih rusak, lebih jelek, kalau tidak boleh dikatakan lebih brengsek. Maka tidak heran generasi muda sekarang, anak-anak kita banyak yang terpengaruh. Mereka kompromi dengan dunia. Setan itu bisa dikatakan luar biasa loh. Dia cerdik, walaupun tentu Tuhan lebih cerdik. Setan menyusup ke dalam banyak pikiran para penulis buku dan teolog dengan memberi wawasan dan pengetahuan yang sedemikian rupa, sehingga tanpa sadar di dalam buku-buku Kristen, di dalam doktrin yang dikemas, nilai kekristenan diturunkan, mengalami degradasi. Maka jangan heran ketika kita sungguh-sungguh mau hidup suci, ada saja yang tidak setuju, ada saja yang beralasan
Ada saja yang berkata, kita itu hidup di tengah masyarakat, tidak usahlah ekstrim, janganlah fanatik, jangan keterlaluan, jangan sok, dan sebagainya. Itulah cerdiknya setan, cerdik yang kompromi. Dan tulusnya juga bukan tulusnya Tuhan Yesus. Bukan tulus karena impartasi Roh Kudus atau tulus yang bukan berasal dari Spirit Allah. Jadi sebelum hari kita berakhir dan kita harus berhadapan dengan tahta Allah, mari saya ajak kita perkarakan hal ini. Jangan sampai kita menyesal karena kita masih melekat kepada dunia, memiliki banyak ikatan atau belenggu dengan dunia. Kita harus bisa melepaskan segala kesenangan dunia. Semua hobi yang tidak mendatangkan keuntungan bagi pekerjaan Tuhan harus kita tinggalkan. Kecuali kalau kesenangan atau hobi itu bisa memberi banyak keuntungan atau menghasilkan banyak uang, sehingga bisa dipakai untuk menghidupi keluarga, membalas kebaikan orang tua, menolong sesama, atau berguna bagi pekerjaan Tuhan. Ya, tidak apa-apa, justru itu harus kita tekuni. Tetapi kalau hanya untuk senang-senang, nggak usahlah, karena dunia akan segera berakhir, saudara. Jadi, model hidup kita haruslah Tuhan Yesus. Kita harus melekat kepadanya. Itu bisa, saudara. Buktinya siapa? Paulus. Paulus juga bisa meneladani Tuhan Yesus. Ia bisa berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Dan pernyataan itu benar-benar Paulus hidupi loh. Maka kita juga harus bisa sampai ke tingkat di mana kematian menjadi suatu keuntungan. Ini harus bisa kita alami. Dengan menghayati akan hal itu, hidup kita akan berguna bagi kerajaan Allah, memiliki kuasa untuk menyelamatkan manusia. Masalahnya karena kebanyakan dari kita terlanjur lama melekat pada diri kita, memiliki diri kita sendiri. Maksud saya, kita masih melekat pada apa yang kita miliki dan belum melekat kepada Tuhan. Masih mengarahkan fokus hidup kepada diri sendiri, bukan kepada Tuhan. Maka sangatlah sulit bagi kita untuk melepaskan diri dari segala sesuatu. Akhirnya berkata, semua itu omong kosong. Padahal sebenarnya itu bisa kalau kita mau komitmen untuk belajar. Saudara, kalau kita bisa sampai ke level atau ke tingkat bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, kita baru bisa menghayati dunia itu bukan rumah kita. Karena standar Rasul Paulus adalah Yesus. Dia berani berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup dalam penurutan dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2 ayat 20. Saudara, kalau Yesus prinsip hidupnya, makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 34. Maka sekarang kita mestinya melanjutkan tugas yang Bapa berikan kepada Yesus. Prinsip hidup kita juga harus makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Kehendak Bapa, bukan kehendak kita. Bukan juga kehendak Bapa sebagian, tapi kehendak Bapa 100%. Kita harus selalu ingat ya saudara, kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan
dalam menyelesaikan pekerjaan Allah. Setiap kita memiliki panggilan yang khusus dari Tuhan. Tidak ada yang sama. Maka beban dan tanggung jawab yang harus kita pikul juga tidak sama. Melakukan kehendak Tuhan dalam segala hal itu tidak mudah, bahkan sangat-sangat sulit. Hal-hal sepele dalam hidup keseharian kita sering membuat kita meleset. Tetapi kita mau belajar untuk tidak meleset. Dengan begitu, barulah kita memiliki kepekaan atas tugas apa yang Tuhan mau kita selesaikan melalui hidup kita. Jadi kuncinya kita harus melekat kepada Tuhan saja, bukan kepada diri kita sendiri atau kepada dunia. Pertanyaannya, sekarang saudara melekat pada siapa? Amin. Tuhan Yesus memberkati.